Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Eri, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan. Ya. Bagaimana hasil penelitian dilakukan oleh salah satu lembaga peneliti yang disingkat dengan LAPOP bahwa negara kita ini Indonesia berada di peringkat ketiga terkait dengan praktek jual beli suara atau yang yang biasa kita sebut dengan money politik. Nah, kemudian juga dari data dari LIPI menyebutkan bahwa 40% masyarakat kita ini menerima uang dalam pemilihan tahun 2019, pemilu tahun 2019. Nah, terkait dengan hal ini bagaimana pandangan Bapak? Baik, terima kasih. Memang kita membaca bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh LAPOP itu dan juga penelitian yang dilakukan oleh LIPI ini menunjukkan bahwa politik uang itu di Indonesia itu sudah mendarah daging. Ini menunjukkan bahwa politik uang itu di Indonesia sudah membudidaya, sudah menjadi budaya oleh masyarakat kita. Ini bukan hanya berasal dari calon saja, bukan hanya berasal dari partai politik sebagai peserta pemilu saja, akan tapi yang menyumbang cukup besar itu adalah budaya masyarakat kita itu. Maka bisa kita contohkan ketika calon itu atau tim calon itu turun ke lapangan, turun ke masyarakat, maka biasanya yang dipikirkan oleh sebagian masyarakat atau mungkin oknum masyarakat yang dipikirkan itu adalah apa yang mereka dapatkan dari calon itu. Maka mereka akan bertanya, dia sekarang ini bawa apa ya? Apa yang akan dia beri untuk kita ya? Apa yang bisa kita dapatkan dari mereka ya? Maka itu yang ditanyakan oleh masyarakat terlebih dahulu. Nah, kita melihat ketika calon itu hanya membagi-bagi kartu nama, maka masyarakat itu ngomel-ngomel. Nah, sambil berkata, bapak itu pelit, bapak itu tidak punya uang. Maka itu kita mendengar sendiri langsung seperti itu yang terjadi di masyarakat kita. Nah, kalau seandainya calon atau tim calon itu turun ke lapangan, dia bayarkan makan dan minum orang sewarung, maka dia bayarkan pakai uang pecahan kecil, itu bukan uang receh tapi pecahan kecil, maka masyarakat mengatakan Pak itu tidak ada uang, bapak itu tidak punya PT gitu. Bagaimana mau mencalon gitu, uangnya tidak ada. Itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga dengan demikian kalau calon atau tim calon ini dia akan berpikir kalau seandainya dia tidak memberikan sesuatu, kalau seandainya dia tidak memberikan tidak memberikan dalam bentuk benda, tidak memberikan dalam uang misalnya, maka ia merasa ia tidak akan terpilih. Maka inilah seperti apa yang kita sampaikan tadi, ini budaya di tengah-tengah masyarakat kita cukup menyumbang terjadinya politik uang itu. Bahkan yang jauh lebih dari itu, belum lagi calon ini sebagai ditetapkan sebagai calon masih akan berniat, masih orang-orang tahu bahwa dia akan berniat untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin kepala daerah misalnya, atau sebagai caleg misalnya, maka itu masyarakat sudah mengantarkan proposal mohon bantuan untuk kegiatan inilah, untuk kegiatan itulah. Sehingga seperti apa yang kita sampaikan tadi, tentu calon ini berpikir kalau dia tidak memberikan sesuatu bisa jadi dia tidak terpilih. Maka itu kita sampaikan tadi cukup menyumbang budaya di tengah-tengah masyarakat kita akan terjadinya politik uang. Jadi bukan dari masyarakat saja, tapi juga dari peserta pemilu itu mungkin bisa berupa mahar politik atau seperti tadi itu jual beli suara. Itu.